Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Comprehensive Management System, yaitu salah satunya di EDAS. Kalau pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mencari kompren yang sesuai dengan bidang ilmu kita dan lokasi atau informasi lebih lanjut kompren tersebut. Sekarang pembahasan sekarang kita akan membahas bagaimana mensubmit atau mengupload manuskrip atau paper kita di conference yang kita tuju. Kemarin kita sudah membahas bagaimana mencari conference, sepertinya sebagai contoh artificial intelligence. Jadi kita bisa lihat list atau daftar conference yang areanya atau topiknya tentang artificial intelligence. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana mensubmit paper. Kita ambil satu contoh di bidang wireless communications. Oke, kita contoh ini. Nah, di sini ada 5 conference yang akan berlangsung di 2021 dan 2020 ini. Ya, ada 5. Oke, kita lihat salah satunya. Kalau kita sudah melihat list di sini, area conference-nya, ini singkatannya, ini detail conference-nya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana info mencari website conference tersebut, siapa keynote speaker dan komite dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas bagaimana mensubmit. Oke, kalau di sini kita lihat ada menu submit, ada tanda plus di sini, tinggal klik saja. Ketika kita submit, klik, akan keluar IEEE Wireless Communication and Networking Conference Workshops. Oke, di sini kita lihat ada banyak, artinya apa, banyak sub bidang ilmu. Ada sub menu untuk bidang ilmu. Ada 5G aerial communication, artinya apa? Walaupun bidangnya sudah fokus ke wireless communication and networking, tapi panitia ingin lebih detail lagi, fokus ke bidang tertentu, di breakdown lagi agar mudah menentukan reviewer yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kita lihat di sini ada next generation radio access networks, ada small data network, smart spectrum, vehicular network dan lain-lain. Ada banyak bidang yang di breakdown. Jadi kita klik salah satu bidang tersebut dan baru bisa masuk ke menu conference tersebut. Ada di sini ada tanda bintang merah, artinya apa? Wajib diisi. Ada judul, keyword 1, keyword 2 dan 3, artinya minimal ada 3 keyword, ada abstrak 20 sampai 25 kata, dan submit. Sebelum kita masuk ke seterusnya submit, kita akan lihat di tempat lain conference. Ada juga conference yang tidak membreakdown atau tidak membuat sub bidang ilmu, langsung ke submit, menu submit. Contoh di sini, ya di sini. Ini IEEE Wireless Communication SI Virtual IoT. Artinya apa? Tidak mendetailkan spesifikasi bidang ilmu. Langsung bisa disubmit. Judul, abstrak 10 sampai 1000. Setiap conference mempunyai rule dan regulasi yang berbeda. Ya, ada yang harus di bidang ilmunya di breakdown, termasuk juga ukuran atau jumlah kata pada abstrak. Oke, setelah kita tick bisa submit, atau kita cek yang lain. Di sini IW, oke. Di sini International Wireless Conference and Mobile Computing juga membreakdown sub bidang ilmu, walaupun di wireless communication tapi di sub bidang, dan lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Wireless network, wireless sensor, lebih detail lagi. Kalau kita klik, nah baru title-nya muncul. Di sini tanda bintang merah itu hanya title, sementara keyword tidak wajib karena tidak ada bintang merah.
Yang wajib hanya judul dan abstrak, dan sampai 1000. Artinya apa? Setiap component itu karena account edas ini adalah manajemen sistem. Setelah mendapat account, complaint committee atau panitianya bisa men-set sesuai dengan rule dan regulasinya. Oke, tetapi ada defaultnya juga. Nah, kalau di sini lebih banyak lagi bidang ilmu yang specialized. Oke, ada smart grid, e-health, general symposium dan lain-lain. Nah, kita lihat yang terakhir di Germany, Berlin, Germany. Di sini tidak ada spesial bidang ilmu. Defaultnya hanya titles, keyword tidak wajib. Baiknya biasanya setiap paper ada keyword. Nah, abstrak ada. Oke, di sini ada pilihan English British, English Canadian, English American. Nah, ini ada menu tambahan. Kalau sebelumnya tidak ada pilihan Englishnya, English Canadian. Nah, di sini tutorial professor locate the password. Di sini dia meminta password wajib. Oke. Nah, kita ambil salah satu. Oke, kita lanjutkan ini. Setelah isi judul, misalnya wireless communications system. Oke, keywordnya wireless system dan lain-lain ya. Ini abstrak, Anda bisa ketik abstrak apa saja. 10-300, English American misalnya. Tutorial proposal, oke, password, bisa passwordnya 1234 ya, terserah Anda, baru submit. Nah, saya tidak bisa mengklik submit di sini karena ini masih live, kompresnya akan mengganggu sistem tersebut. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tahap. Oke, tahap pertama register, kita mendaftarkan paper kita, belum diminta untuk penulis atau autornya. Setelah itu ada add author. Kalau kita submit, nanti kita akan keluar satu menu. Nanti kita akan bahas menunya di setelah ini. Bagaimana menambahkan authors. Oke, setelah itu upload review manuskrip, upload paper kita. Ada 3 tahapan di sini, ya, 3 tahapan. Nah, sekarang kita sudah daftar judul, keyword, abstrak. Setelah kita klik submit, bagaimana gambaran sistem kalau kita klik submit? Kita ke sini saja, ke record saya. Kalau kita kemarin sudah bahas profile record, ini profile, kita ambil salah satu. Oke, salah satu kompres, misal di sini RFM. Nah, ketika kita sudah mengklik submit, tadi judul, keyword, abstrak yang sudah kita isi, ketika kita klik submit, kira-kira akan muncul begini. Judul yang kita masukkan tadi sudah kita masuk, akan memberi conference ID. Kalau di sini ada ID 149 ya, dari sepertinya urutan sequence dari paper kita submit, nomor urut saja, nomor urut, dan ini ID dari edas, ID paper kita ya. Ini ID edas, ini ID dari panitia conference itu. Kira-kira gambaran seperti ini. Di sini nama komponennya. Ketika kita mensubmit, tadi kan belum diminta autornya, hanya satu nama saja seharusnya, nama si account yang login tadi ya. Ketika kita submit tadi, kita ketik judul, keyword dan abstrak. Setelah kita submit, kira-kira gambaran hasilnya begini, tetapi akan keluar satu nama saja, nama account yang login pada account edas tersebut. Sebelumnya kita harus edas. Nah, bagaimana kita ingin menambahkan yang lain-lain? Misalnya kita ada 4 author, di sini ada 5 penulis. Kira-kira ada satu di sini, kita mudah menambahkan saja. Klik add author. Kita bisa menambahkan nama, ada edas ID. Oke, setiap orang ada punya ID sendiri, atau email ya, atau email. Kita bisa masukkan email si Ahmad misalnya @gmail.com misalnya. Kita add author di sini. Saya tidak add karena sudah habis. Atau ketika kita sudah mempunyai record anggota atau tim kita yang sebelumnya pernah mensubmit dan sebagai tim dalam edas, kita bisa klik di sini. Kita bisa klik ya. Di sini ada nama-nama. Kita bisa ini track record yang sudah mempunyai account edas dan pernah ikut di dalam tim kita. Nah, kita bisa lihat di sini track record dan lain-lain ya.
atau bisa masukkan email dan nama. Kita add, setelah kita add nanti akan muncul seperti ini. Ya, begitu juga kita mau arrange di sini atau mau edit bisa juga email, country, dan termasuk edit sequence. Author penulis pertama, kedua, kan ketiga, dan seterusnya. Yang pertama, misal kita masukkan urutan autornya salah, kita bisa edit sequence ya. Siapa yang di atas, sangat mudah saja. Ada panduannya. Ketika clap kita bisa edit move ke second atau third, atau kita balikkan sebaliknya. Sementara untuk judul dan abstrak sesuai yang kita masukkan tadi, karena step yang kedua tadi menambahkan penulis, author, di sini sudah kita tambahkan dengan mudah. Nah, beberapa conference mereka akan meminta siapa presenters, tapi umumnya presenter. Nah, kita bisa nambahkan presenternya. Nah, dari peserta otomatis presenter adalah first author dan co-author. Di sini akan tulis, kita bisa select di sini. Mudah saja, tinggal klik add presenter, klik nama sini sudah mudah add presenter ya. Nah, di sini sudah add presenter. Registration juga, siapa yang meregister sudah sudah di fed kan, registered and fed sudah terdaftar. Oke. Seterusnya ini session. Nah, ada presentasi, kita dikasih jadwal, walaupun di website biasa diupdate. Kita sudah membahas sebelumnya bagaimana website ada conference, ada program, kita presentasi di sesi berapa, hari kapan, jam berapa. Biasanya di sini akan ada menu juga, conference bisa update. Di E3 ada low profile and antenna array, Rabu, di sini jadwal dan semuanya. Informasi ballroom 20 menit. Waktu presentasinya 20 menit. Nah, semua sudah lengkap di sini. Bahkan ada DOI. Ini status kita. Ketika kita mensubmit paper kita, di sini belum ada status, misal under review dan lain-lain. Nah, ketika accepted akan hijau. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau salah satu conference itu di reject atau tidak di accepted. Kita bisa lihat ada tanda merah ya. Oke, ketika saya submit mungkin tidak ada status, masih under review dan lain. Ini copyright. Copyright form biasanya sudah online karena conference ini di bawah IEEE. Biasanya karena diterbitkan di IEEE publisher, mereka akan minta copyright dengan IEEE dan biasanya sudah online. Kita klik dan ikut saja prosedur dan menu di online IEEE publisher. Nah, review manuskrip, ini review, ada paper dan lain-lain. Final manuskrip, biasanya kamera ready atau final manuskrip bisa kita upload di sini. Panitia akan mengingatkan setelah kita mendapat komen dari reviewer, biasanya akan ada komen dari reviewer, kita diminta untuk mengupload final percent of manuskrip atau paper kita bisa upload sini. Nah, fully system, tidak ada by email ke komite atau panitia, tidak ada direct ke panitia email, semuanya by system. Nah, namanya ini sistem conference atau conference management system terintegrasi. Kita bisa men-track semua presentation, termasuk juga slide presentasi kita. Sebagian panitia mereka tidak mau begitu presentasi slide-nya tinggal atau hilang atau lambat. Panitia sudah menyiapkan begitu presentasi, operatornya tinggal mengupload slide yang kita upload di sistem. Oh ya, ini reviewer, kita bisa lihat ketika status paper kita accepted, biasanya ada komen dari reviewer. Di sini ada track 1 reviewer, ada reviewer 1, 2, 3, ada 4 yang mereview di sini. Kita bisa lihat komen, biasanya akan disisihkan ke email juga, kita bisa revisi dan upload di sini. Nah, begitu gambaran ketika kita upload, ada 3 tahapan. Tadi kita lihat judul dan abstrak saja. Setelah itu kita update author di sini. Kita bisa juga menghapus, delete dan remove author. Setelah itu kita upload manuskrip di sini. Itu gambaran. Nah, simple saja. Kita ikut saja prosedur. Tetapi tidak semua komponen itu sama. Ada yang tidak mewajibkan slide presentations. Ada yang tidak mewajibkan, bukan tidak membuat daftar presenters. Oke. Tapi ini yang standar. Nah, kita lihat menu yang
lain. Oke, kita lihat ada satu conference yang mungkin di reject ya, di reject. Oke, ini conference International Conference on Advanced Communications and Networking Smart Application. Nah, di sini ada merah rejected. Oke, kita lihat statusnya sudah reject, artinya tidak ada. Kalau sudah reject artinya tidak perlu lagi final paper presentation, tidak akan keluar karena sudah confirm kita tidak akan mengikuti conference tersebut dan tidak akan diminta pendaftaran copyright dan lain-lain. Menunya default seperti yang kita submit saja. Dan sini kita bisa lihat komen dari reviewer, ada 4 reviewer juga, 1 2 3 4. Nah, komen dari reviewer ini gambaran untuk di reject. Kira-kira kalau paper kita di reject seperti itu. Nah, kita lihat ini tadi Conference Network Smart Application. Nah, kalau ini yang sudah di accepted, ada minta DOI, presenter juga. Ini komponen yang sama tadi, Comnet ini, Communication Technology Networking. Oke, komponen ini. Nah, ini accepted. Nah, ada 4 reviewer juga. Nah, ketika di accepted berbeda dengan tadi, dia akan minta review manuskrip, presenters, DOI dan lain-lain. Oke, kita lihat menu yang lain. Kalau di reject lagi, nah sama seperti ini, simple saja. Kalau di reject sudah nggak ada. Ini rejected, ada International Conference on Informatic Computing. Oke, nah begitu untuk mengupload. Jadi setelah kita upload itu biasanya akan keluar di track record di sini. Dan biasanya karena di sini tidak ada yang aktif conference-nya, biasanya ketika kita buka my profiles akan keluar conference yang sedang aktif, warna hijau. Jadi kita perlu update seperti ini tadi. Kita kembali ke RFM tadi. Nah, ketika ini karena sudah berlangsung, sudah habis, ketika conference itu masih aktif, kita masih progress, masih proses, belum presentasi. Ketika kita masuk di EDAS, biasanya akan masuk ke menu conference yang aktif tersebut. Kalau kita punya 2 conference yang aktif, 2 akan muncul di situ. Kita bisa langsung melihat status dan apa yang perlu diupdate seperti ini. Karena di 2015 ada 4 yang aktif, 16 ada banyak, 17, 18, 19 ini banyak yang aktif. Akan bersamaan mana yang reject, listnya seperti ini. Kira-kira nanti seperti ini gambaran ketika kita masuk. Ada banyak, sebenarnya ini masih aktif, akan dipospon 2021 karena ini saja sebagai TPC, Technical Program Committee. Nah, begitu juga kita sebagai author, ketika aktif akan keluar muncul tabel-tabel banyak di sini. Jadi kita bisa memantau terus mana yang sudah, mana yang belum. Oke. Demikian mungkin untuk pemaparan bagaimana mengupload paper di Conference EDAS. Simple lagi, kita kembali lagi, kita recap dari awal sedikit, kita ulang. Setelah kita pilih, langsung ke menu conference tersebut, tinggal submit, mas edit author, mas upload reviewer. Kalau di reject kita tidak bisa meneruskan. Kalau accepted baru kita proses terus dan lain-lain. Oke, seperti ini tadi kita masuk aerial component dan masukkan ini. Dan sekali lagi, ketika paper kita accepted, kita harus seperti presenter ini kita harus upload ya. Seperti ini saya update tadi ya. Yes, usual kita bisa update authornya, sudah kita bisa kita remove juga, dan ini sudah hijau semua. Biasanya ketika masih berlangsung presenter ini, kalau kita belum masih kosong, belum diisi, akan merah. Semua akan merah-merah, pastikan semuanya sudah terisi dan hijau. Biasanya kalau copyright kita masih belum isi akan ada tanda merah ya. DOI itu dari panitia biasanya, atau panel manuskrip atau presentation paper slide-nya akan berwarna merah. Setelah kita upload, kita lengkapi, baru warna hijau. Nah, selagi warna merah, kita mungkin diingatkan terus deadline, due date-nya.
Nah, ini mudahnya menggunakan compliance management. Sekali lagi, compliance yang di bawah EDAS atau EasyChair atau menggunakan compliance management, besar kemungkinan compliance tersebut akan dilaksanakan dengan baik dan sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah compliance. Walaupun tidak menggaransi 100% compliance tersebut adalah bagus, tetapi minimal sudah memenuhi kriteria dan hampir dapat dipercaya, karena sebelum menggunakan sistem ini, panitia diminta biasa memenuhi kriteria sebagai sebuah compliance yang standar. Nah, saran tidak menggunakan atau tidak mengikuti compliance yang submit papernya menggunakan emails, bahkan manual, mungkin tidak ada manual lagi, menggunakan emails direct ke panitianya, pembayarannya juga direct ke rekening pribadi atau dan lain-lain. Nah, kalau di compliance management system ini sudah terrecord semuanya, ya, dan diselenggarakan oleh satu asosiasi atau universitas atau badan, bukan lembaga yang tidak dikenal atau tidak diketahui status secara resmi. Oke, saya pikir ini pembahasan untuk bagaimana mengupload atau mensubmit paper di EDAS, mudah saja. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.